WEC. Ini adalah ajang balapan yang lagi memasuki zaman keemasannya. Terdapat banyak tim yang berpartisipasi di kelas Hypercar dan LMGT3. Untuk 2026, Genesis akan menjadi pendatang baru di kelas Hypercar dengan mobil GMR 001. Dan di 2027, Ford dan McLaren juga akan meramaikan kelas ini. Kalau lo tertarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait ketiga nama tadi, lo bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Tapi untuk video ini, gue akan membahas tentang salah satu nama terbesar di dunia balapan, yaitu Mercedes. Sebelum gue lanjut, gue pengen minta maaf terlebih dahulu kalau suara gue kedengaran aneh atau gak ada semangatnya. Beberapa hari yang lalu, gue terkena demam yang cukup parah. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik, walaupun memang belum sepenuhnya sembuh. Oke, kayaknya udah cukup ngomongin tentang kondisi gue. Sekarang waktunya kembali membahas Mercedes. Dengan berbagai keberhasilannya di DTM dan F1, Mercedes tahu bagaimana caranya untuk menang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pasti baik dari kita yang berpikir bahwa WEC, terutama kelas Hypercar, akan menjadi tempat yang cocok bagi Mercedes. Apalagi dengan popularitasnya yang naik daun. Sayangnya, Mercedes telah menolak tawaran tersebut. Secara sekilas mungkin kelihatannya aneh, apalagi dengan beberapa saingan mereka di F1, yaitu Ferrari, Cadillac, Alpine, Aston Martin, dan nantinya McLaren memiliki keterlibatan dalam kelas prototipe tertinggi. Jadi apa alasannya atas penolakan ini? Toto Wolff sebagai tim principal, CEO, dan salah satu pemilik dari Mercedes F1 mengatakan bahwa yang membuat ia dan Mercedes enggan untuk ikut kelas Hypercar adalah keberadaan Balance of Performance atau BOP. Bagi yang belum tahu, BOP adalah aturan teknis yang mencoba untuk menyamakan performa dari setiap mobil dari kelas tertentu. Jadi BOP untuk Hypercar berbeda dengan BOP LMGT3. Sebenarnya tujuan dari BOP itu cukup mulia. Dengan memperkecil perbedaan performa antar mobil, balapannya jadi lebih seru untuk ditonton dan memberi kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan juara. Berkat BOP, sekarang terdapat 8 tim yang berpartisipasi di kelas Hypercar untuk 2026, dengan 2 nama lagi yang akan menyusul di 2027. Walaupun begitu, tujuan mulai dari aturan ini nggak luput dari berbagai kontroversi. Ada beberapa yang merasa bahwa BOP yang diberikan tidak seimbang atau terlalu memberatkan satu tim. Sebagai contoh, lihat aja WEC musim 2025. Ferrari gacor banget. Kembali lagi ke Toto Wolff, ia pernah berkata, "We don't like BOP. We don't want someone monitoring your power, your consumption, your weight, the abilities of your driver." Jelas banget ya, kenapa dia nggak suka BOP. Ia nggak mau ada pihak asing yang mengawasi setiap detail dari operasi mereka. Mungkin kalau Wolff orang Indonesia, dia pasti udah ngomong, "Hey, antek FIA, Toto dan Mercedes menolak BOP." Balik lagi ke Wolff, ia mengatakan, "You spend so much time and money and effort in developing the quickest car, and then you're being told to put 10 kilograms of ballast into this car. And I just want to build the quickest car." Dari kutipan itu, Wolff menyatakan bahwa ia hanya ingin membuat mobil tercepat. Apa artinya mengeluarkan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai target tersebut kalau akhirnya disuruh bawa beban tambahan 10 kilo? Wolff berpendapat bahwa WEC seharusnya menerapkan aturan yang membatasi biaya pengeluaran setiap tim seperti F1. Argumennya adalah, hal ini akan menciptakan persaingan sehat antar tim dan menjaga agar biaya yang mereka keluarkan tetap terkendali. Jika kebijakan tersebut diterapkan, Wolff dan Mercedes mengatakan kalau mereka sangat tertarik untuk berpartisipasi. Menurut gua, selain masalah terkait BOP, Mercedes mungkin masih punya trauma ketika mobil CLR terbang di Le Mans 1999. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi pada tahun itu, lo bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat Toto Wolff untuk menghilangkan BOP dan menggantinya dengan sistem budget cap seperti F1? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys.